Dunia ini penuh dengan kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan. Tapi bagaimana jika sesuatu yang biasa kita anggap pasti tiba-tiba berubah? Mari kita bayangkan bersama. Duduklah dengan tenang, biarkan rasa penasaranmu memandu, dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan mengubah cara kita melihat dunia. Coba bayangkan pagi yang tenang di tepi sungai. Udara masih segar, embun belum sepenuhnya hilang, dan suara air yang mengalir pelan terdengar seperti musik alami. Di sana, ada anak-anak yang bermain air, ada petani yang mencuci peralatan bertani, dan ada burung-burung yang menukik ke permukaan air untuk mencari ikan kecil. Begitulah sungai. Ia bukan sekadar air yang mengalir, tapi juga bagian dari kehidupan itu sendiri. Sejak dulu, manusia selalu memilih tinggal di dekat sungai. Kalau kita lihat sejarah, banyak peradaban besar lahir di tepi sungai. Misalnya, Mesir tumbuh di sekitar sungai Nil. Tanpa Nil, mungkin Mesir tak akan pernah punya ladang subur di tengah gurun. Di India, ada sungai Gangga yang dianggap suci. Dan di Tiongkok, sungai Kuning menjadi tempat berkembangnya peradaban awal mereka. Bahkan di Indonesia, banyak kota besar kita lahir di sekitar sungai, seperti Jakarta di tepi Sungai Ciliwung, atau Palembang di pinggir Sungai Musi. Kenapa sungai begitu penting? Karena sungai itu sumber segalanya. Airnya untuk minum, untuk masak, untuk mandi, untuk menanam, untuk mencuci, dan bahkan untuk menggerakkan kincir air di masa lalu. Sungai juga menjadi jalan raya alami. Dulu perahu dan rakit jadi alat transportasi utama. Bayangkan betapa susahnya hidup tanpa air sungai yang mengalir. Selain itu, sungai juga punya peran penting bagi alam. Air dari pegunungan mengalir melalui hutan, membawa mineral, dan menyuburkan tanah di sekitarnya. Hewan-hewan seperti ikan, udang, kura-kura, dan burung air semua bergantung padanya. Tumbuhan air tumbuh di tepinya, menjaga tanah agar tidak mudah longsor. Jadi sungai itu seperti urat nadi di tubuh bumi, mengalirkan kehidupan ke setiap tempat yang dilewatinya. Kalau kita perhatikan, kehidupan di sekitar sungai selalu ramai. Orang menanam padi di sawah yang dialiri air sungai, anak-anak mandi sore-sore sambil tertawa, nelayan mencari ikan, dan di beberapa tempat, sungai bahkan jadi pusat kegiatan budaya, tempat upacara, festival, atau pasar apung. Sungai adalah bagian dari keseharian manusia, bukan sekadar pemandangan. Namun, seringkali kita lupa. Kita hanya melihat sungai sebagai air yang tak akan pernah habis. Kita buang sampah ke sana, kita ambil airnya tanpa berpikir, dan kita kotorinya tanpa rasa bersalah. Padahal, sungai punya batas. Ia bisa marah, bisa kering, bisa berhenti mengalir jika kita tidak menjaganya. Bayangkan kalau aliran air yang kita anggap biasa itu tiba-tiba berhenti. Tidak ada lagi gemericik air. Tidak ada kehidupan yang sama di sekitarnya. Dunia yang kita kenal perlahan akan berubah. Dan disitulah cerita ini dimulai. Dari satu pertanyaan sederhana tapi besar, maknanya, apa yang akan terjadi jika air di sungai tak mengalir lagi? Pagi itu terasa berbeda. Seseorang di tepi sungai menyadari sesuatu yang aneh. Biasanya, sejak matahari terbit, suara air sungai sudah terdengar riuh, mengalir deras, memecah batu, dan membasahi akar-akar pohon di tepinya. Tapi kali ini, tidak ada suara itu. Hening dot air di sungai tampak diam, seperti kaca bening yang tak bergerak. Orang-orang awalnya tidak begitu peduli. Mereka pikir mungkin airnya sedang surut karena musim kemarau. Tapi hari demi hari, alirannya tetap tak bergerak. Ikan-ikan yang biasanya melompat di permukaan mulai jarang terlihat. Daun-daun kering yang jatuh di sungai tidak terbawa arus, hanya mengambang di tempat, berputar pelan lalu tenggelam di dasar air yang mulai keruh. Anak-anak yang biasa mandi dan bermain air pun mulai heran. Kenapa airnya nggak jalan lagi ya, Pak? Tanya seorang bocah pada ayahnya. Sang ayah hanya menggeleng pelan. Entahlah, nak. Sungainya kayak kehilangan napas. Hari demi hari berlalu, dan perubahan mulai terasa. Air yang dulu jernih kini mulai berubah warna. Karena tak mengalir, kotoran dan lumpur mengendap di dasar. Bau aneh mulai muncul, pelan-pelan tapi pasti. Orang-orang yang dulu mencuci pakaian di sungai kini enggan mendekat. Ikan-ikan mulai mengapung di permukaan, mati kehabisan oksigen. Katak dan serangga air pergi mencari tempat baru. Burung-burung air yang biasa hinggap di tepi sungai kini jarang terlihat. Suasana di sekitar sungai terasa sepi dan sunyi. Seperti tempat yang kehilangan jiwa.
Sungai yang dulu penuh kehidupan kini menjadi seperti genangan besar, tenang di luar, tapi sekarat di dalam air yang diam ternyata menyimpan bahaya. Tanpa arus yang bergerak, semua kotoran, limbah, dan sisa-sisa bahan kimia yang dibuang manusia ke sungai menumpuk di satu tempat. Bau busuk makin kuat, nyamuk mulai berkembang biak, dan airnya tak lagi bisa digunakan. Orang-orang di desa mulai panik. Mereka terbiasa mengambil air sungai untuk minum dan memasak. Kini, air itu tidak hanya kotor, tapi juga beracun. Beberapa warga yang nekat tetap memakainya jatuh sakit. Perut mereka mulas, kulit mereka gatal, dan anak-anak mulai demam. Airnya sudah tak seperti dulu, kata seorang nenek tua sambil menatap permukaan air yang diam. Sungai ini sudah berhenti hidup. Tidak ada yang tahu pasti apa penyebabnya. Apakah karena musim yang terlalu panjang tanpa hujan? Atau karena hutan di hulu yang habis ditebang, sehingga air hujan tak lagi bisa meresap dan mengalir ke sungai? Apapun alasannya, semua orang bisa merasakannya. Sesuatu yang besar sedang berubah. Dan perubahan itu tidak hanya terjadi di sungai, tapi juga di hati manusia yang bergantung padanya. Mereka mulai sadar, aliran air yang dulu mereka anggap biasa ternyata adalah nafas kehidupan yang selama ini mereka abaikan. Sungai kini diam. Dunia pun terasa ikut menahan napas. Dan dari sinilah awal dari masalah besar itu dimulai. Ketika arus berhenti, kehidupan ikut membeku. Hari-hari berlalu sejak air sungai berhenti mengalir. Awalnya orang masih berharap sungai akan kembali normal. Mungkin nanti kalau hujan turun, air akan bergerak lagi. Tapi harapan itu perlahan hilang. Hujan datang dan pergi, namun sungai tetap diam. Air yang dulu jernih dan segar kini mulai berubah warna. Dari bening menjadi kehijauan, lalu kecoklatan, hingga akhirnya tampak hitam dan keruh. Bau yang menyengat mulai menyebar ke seluruh desa. Kalau malam tiba, udara lembab membawa aroma tak sedap dari sungai yang diam itu. Membuat orang menutup jendela rapat-rapat agar bisa tidur tanpa mual. Sungai itu seperti tubuh yang sakit. Dulu ia kuat, mengalir bebas, membersihkan dirinya sendiri dengan arus yang tak pernah berhenti. Tapi sekarang, tanpa gerakan, ia seperti kehilangan daya hidup. Segala yang kotor dan beracun menumpuk di tubuhnya. Plastik-plastik yang dulu terbawa arus kini mengambang di permukaan. Sisa sabun, minyak, dan limbah rumah tangga yang dibuang manusia membuat airnya berbusa dan berbau. Hewan-hewan air tidak bisa lagi bertahan. Ikan-ikan mati karena kekurangan oksigen. Katak yang biasanya bersuara di malam hari hilang. Serangga air lenyap. Yang tersisa hanyalah nyamuk. Serangga yang justru tumbuh subur di air yang tergenang. Mereka bertelur di permukaan sungai yang diam, menetas, dan memperbanyak diri tanpa henti. Tak lama kemudian, warga mulai terserang penyakit demam dan gatal-gatal akibat gigitan nyamuk. Anak-anak dilarang bermain di sungai. Orang-orang tak lagi mencuci di sana. Sungai yang dulu jadi tempat berkumpul dan tertawa, kini berubah menjadi tempat yang dihindari. Suasananya suram, seolah-olah seluruh desa kehilangan keceriaan. Dulu sungai ini hidup, kata seorang kakek di tepi air yang hitam. Sekarang dia sakit, karena kita yang membuatnya begitu. Kalimat itu membuat semua orang terdiam, dan memang benar. Selama bertahun-tahun, manusia memperlakukan sungai seperti tempat pembuangan. Sampah, limbah cucian, bahkan sisa bahan kimia dari bengkel dan pabrik kecil, semuanya mengalir ke sungai. Saat arus masih bergerak, kotoran itu terbawa jauh, seolah hilang begitu saja. Tapi ternyata, ketika air berhenti mengalir, semua dosa itu kembali terlihat. Sungai mulai mengeluarkan tanda-tanda kesakitan. Permukaannya mengeluarkan gelembung gas dari dasar lumpur busuk. Airnya panas di siang hari karena tak ada sirkulasi. Kadang muncul lapisan minyak berwarna pelangi di atas air. Bau belerang tercium dari kejauhan. Orang-orang mulai menyebutnya sungai mati. Namun sesungguhnya, sungai itu belum benar-benar mati. Ia sedang berjuang. Berjuang untuk menahan racun yang masuk setiap hari. Untuk menyelamatkan sisa kehidupan kecil yang masih bersembunyi di dasar air. Tapi tanpa bantuan manusia, perjuangan itu sia-sia. Hujan yang turun tidak cukup untuk membersihkannya, karena tanah di hulu sudah gundul. Tak ada akar pohon yang menahan air. Air hujan hanya turun deras, membawa lumpur dan sampah, lalu berhenti begitu saja. Tak ada arus yang kuat untuk menghidupkan kembali sungai itu. Dan begitulah, perlahan tapi pasti, kehidupan di sekitar sungai ikut sakit. Air sumur mulai terasa aneh, berbau tanah dan agak asin.
Tanaman di kebun tidak tumbuh subur seperti dulu. Orang-orang yang biasa menggunakan air sungai untuk minum atau masak mulai terkena penyakit perut. Sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan, kini menjadi sumber penyakit. Tubuh bumi sedang demam. Dan manusia baru mulai menyadari bahwa sungai yang mereka biarkan sakit itu adalah bagian dari diri mereka sendiri. Mereka lupa satu hal penting. Jika sungai kehilangan kesehatannya, maka kehidupan manusia juga ikut kehilangan keseimbangannya. Hari demi hari berlalu, dan kini bukan hanya sungainya yang tampak sekarat, kehidupan di sekitarnya pun mulai ikut merasakan dampaknya. Dulu, desa di tepi sungai itu selalu ramai. Setiap pagi terdengar suara ember beradu, suara ibu-ibu mencuci pakaian di pinggir air, dan tawa anak-anak yang berenang sambil saling menyiram. Tapi sekarang, semua itu tinggal kenangan. Tidak ada lagi yang berani mendekat ke sungai. Bau busuknya makin kuat dan airnya sudah seperti lumpur pekat. Hewan-hewan yang dulu bergantung pada sungai pun mulai pergi. Burung bangau yang biasanya mencari ikan di tepi air kini terbang ke tempat lain. Katak dan ular air menghilang entah kemana. Bahkan serangga yang biasanya berputar di atas permukaan air pun tak lagi terlihat. Hanya nyamuk-nyamuk kecil yang semakin banyak. Tanaman di sekitar sungai juga mulai mati. Rumput yang dulu hijau kini menguning dan kering. Pohon-pohon bambu di tepi sungai menggugurkan daun lebih cepat dari biasanya. Di beberapa tempat, tanah mulai retak-retak karena kelembapan hilang. Sungai yang dulu memberi kehidupan, kini membuat tanah di sekitarnya kehilangan daya hidup. Para petani mulai kebingungan. Air irigasi yang mereka ambil dari sungai kini tidak bisa digunakan lagi. Sawah-sawah kering, padi tidak tumbuh dengan baik. Airnya bau, tanahnya jadi keras, kata seorang petani tua sambil menggenggam lumpur kering yang retak. Padahal dulu, kalau air sungai mengalir, sawah ini selalu hijau. Hewan ternak juga ikut menderita. Sapi dan kambing yang biasanya minum di sungai kini enggan mendekat. Airnya terlalu keruh dan berbau. Beberapa hewan yang terpaksa meminumnya jatuh sakit. Ada yang batuk-batuk, ada yang lemas dan tidak mau makan. Para peternak mulai cemas. Mereka tahu kalau air bersih tak lagi ada, mereka tak hanya kehilangan hasil panen, tapi juga kehilangan sumber penghidupan. Desa itu perlahan berubah suasananya. Jika dulu terdengar suara riuh di pagi hari, kini yang terdengar hanya keheningan. Warga lebih sering di rumah, karena bau dari sungai membuat udara tidak nyaman. Anak-anak dilarang bermain di luar. Warung-warung yang biasanya ramai di tepi jalan, dekat sungai kini sepi, karena tak ada lagi yang mau duduk santai sambil menikmati pemandangan air. Beberapa orang mulai sakit. Bukan hanya karena air yang tercemar, tapi juga karena udara yang lembab dan penuh nyamuk. Penyakit demam dan gatal-gatal mulai menyebar. Bidan desa kewalahan membantu warga yang datang setiap hari. Kita tak bisa hidup seperti ini terus, kata salah satu warga dengan nada putus asa. Namun, masalahnya tidak mudah diselesaikan. Air dari sumur juga mulai berkurang. Mungkin karena aliran sungai yang berhenti membuat tanah di sekitar menjadi kering, sehingga air bawah tanah pun sulit muncul ke permukaan. Beberapa sumur bahkan benar-benar mengering. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus berjalan jauh ke desa lain. Mereka membawa ember dan jeriken. Antre panjang hanya untuk beberapa liter air. Di malam hari, langit terasa berbeda. Tidak ada lagi suara air yang mengalir menenangkan seperti dulu. Suara jangkrik terdengar sayup, digantikan oleh dengung nyamuk dan bau lumpur yang menyengat. Banyak orang yang duduk di depan rumah, memandangi sungai yang diam dalam gelap. Airnya tak lagi memantulkan cahaya bulan, hanya permukaan hitam pekat yang seolah menelan semua kehidupan di sekitarnya. Dulu sungai ini tempat kita hidup, kata seorang nenek sambil menatap kosong. Sekarang, dia seperti kuburan bagi semua yang kita punya. Dan memang begitu adanya. Ketika sungai berhenti mengalir, kehidupan berhenti perlahan. Bukan hanya ikan dan tanaman yang mati, tapi juga semangat manusia di sekitarnya. Mereka kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar air. Mereka kehilangan harapan. Namun, di tengah semua kesedihan itu, masih ada satu hal kecil yang tersisa. Keinginan untuk menemukan cara agar sungai bisa hidup kembali. Walau samar, harapan itu mulai tumbuh. Tapi sebelum sungai benar-benar bisa pulih, manusia harus belajar dulu dari kesalahan yang mereka buat. Dan cerita itu berlanjut ke saat di mana bukan hanya desa,
tapi juga kota-kota besar mulai merasakan dampaknya. Jika di desa air sungai yang berhenti mengalir membawa kesedihan dan kebingungan, maka di kota dampaknya jauh lebih besar dan terasa lebih cepat. Kota besar hidup karena air. Tapi orang-orang di sana sering lupa dari mana air itu datang. Mereka hanya tahu air mengalir dari keran di rumah, tanpa pernah berpikir kalau sumbernya adalah sungai yang sama yang kini mulai sekarat. Awalnya, tidak ada yang menyadari perubahan. Hidup di kota tetap berjalan seperti biasa. Mobil-mobil masih memenuhi jalan, lampu-lampu masih menyala terang, dan pabrik-pabrik masih mengeluarkan asap dari cerobongnya. Tapi perlahan, satu persatu hal kecil mulai terasa aneh. Air di rumah-rumah mulai berbau. Kadang warnanya agak keruh, kadang tidak keluar sama sekali. Orang-orang berpikir ini hanya gangguan sementara. Tapi ternyata tidak. Beberapa hari kemudian, perusahaan air minum mengumumkan pasokan air bersih terganggu. Debit air sungai utama menurun drastis. Sejak itu, semuanya berubah. Orang-orang harus menampung air hujan, membeli air galon, atau mencari sumber air lain. Di beberapa tempat, mobil tangki air berkeliling, diserbu warga yang membawa ember dan jeriken. Suasana kota yang biasanya sibuk kini berubah jadi kacau. Di jalanan, antrean panjang orang yang menunggu giliran mengisi air menjadi pemandangan sehari-hari. Air yang tadinya hal sepele kini jadi barang berharga. Anak-anak tidak bisa mandi setiap hari. Restoran dan hotel terpaksa tutup sementara karena kekurangan air bersih. Beberapa rumah sakit mulai kewalahan menjaga kebersihan. Di gedung-gedung tinggi, air tak lagi naik ke lantai atas karena tekanan dari pompa menurun. Orang-orang harus membawa air naik dengan ember. Hal yang dulu terasa mustahil dilakukan di kota modern. Di sisi lain, listrik juga ikut terganggu. Beberapa pembangkit listrik tenaga air berhenti beroperasi karena sungai yang menggerakkan turbin tidak lagi mengalir. Akibatnya, pemadaman bergilir terjadi di banyak tempat. Lampu-lampu kota yang biasanya gemerlap kini sering padam. Malam menjadi lebih gelap dan sunyi dari biasanya. Udara kota pun berubah. Debu dan panas semakin terasa karena kurangnya kelembapan dari sungai yang mengering. Taman-taman kota yang dulu hijau kini layu dan coklat. Air mancur di tengah alun-alun berhenti bekerja. Hanya pancuran kering dengan lumut yang menempel di dindingnya. Kota perlahan kehilangan keindahannya. Kehilangan napasnya. Di pasar-pasar, harga makanan naik tajam. Para petani yang gagal panen karena kekeringan di desa membuat pasokan sayur dan beras menurun. Orang-orang di kota mulai panik. Air, makanan, listrik, semuanya tergantung pada satu hal yang kini hilang. Aliran sungai. Sementara itu, di tepi kota, pabrik-pabrik berhenti berproduksi karena butuh air dalam jumlah besar untuk prosesnya. Tanpa air, mesin-mesin tak bisa jalan. Ribuan pekerja dirumahkan. Ekonomi lumpuh, dan suasana kota berubah seperti bayangan dirinya sendiri. Di sore hari, orang-orang duduk di balkon atau di tepi jalan, menatap langit yang berwarna jingga kemerahan. Dari jauh, terlihat dasar sungai yang kini kering dan retak-retak. Dulu, di sanalah air mengalir membawa kehidupan dan kesejukan. Sekarang, hanya ada bau tanah dan sisa-sisa sampah yang mengering di bebatuan. Dulu sungai ini jadi sumber kebanggaan kota, kata seorang pria tua yang tinggal di dekat jembatan besar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Kota ini seperti kehabisan napas. Dan memang benar, kota tanpa sungai yang hidup bagaikan tubuh tanpa darah. Segala sesuatu yang dulu terasa sederhana, kini terasa mustahil. Hanya dengan kehilangan aliran air, manusia sadar betapa rapuhnya dunia yang mereka bangun. Namun meski semua tampak suram, di balik kepanikan dan kesedihan itu, mulai muncul satu hal kecil, kesadaran. Manusia mulai bertanya, apakah selama ini mereka terlalu bergantung pada alam tanpa menjaganya? Apakah mereka sudah terlalu lama mengambil tanpa pernah memberi kembali? Sungai yang diam itu seolah ingin menyampaikan pesan, selama aku mengalir, kalian hidup. Tapi ketika aku berhenti, barulah kalian tahu siapa yang sebenarnya menjaga kalian. Kota yang kehilangan napas itu kini menjadi saksi bahwa peradaban modern tanpa air hanyalah tumpukan beton yang perlahan membusuk di bawah langit yang kering. Dan di tengah keheningan itu, dunia pun mulai terasa makin panas, makin gersang. Tanda bahwa bencana yang lebih besar sedang menunggu di depan. Setelah sungai berhenti mengalir, bumi mulai menunjukkan tanda-tanda lain. Awalnya pelan, hampir tak terlihat. Tapi lama-lama, semua orang bisa merasakannya.
udara yang semakin panas, langit yang jarang berawan, dan hujan yang makin sulit turun. Musim seperti kehilangan jadwalnya. Dulu, orang tahu kapan hujan datang dan kapan kemarau tiba. Tapi sekarang semuanya kacau. Kadang panas menyengat berbulan-bulan tanpa setetes hujan pun. Tanah menjadi kering dan pecah seperti kulit tua. Tapi di waktu lain, hujan datang tiba-tiba. Begitu deras, seolah ingin menumpahkan seluruh air yang tertahan di langit. Sayangnya hujan itu tidak membawa berkah. Karena sungai-sungai sudah mati, air hujan tidak lagi bisa mengalir dengan baik. Tanah yang tandus tidak mampu menyerap air. Akibatnya, banjir datang di mana-mana. Cepat, deras, lalu hilang dalam sekejap, meninggalkan lumpur dan kehancuran. Di kota, genangan air jadi pemandangan biasa. Di desa, ladang yang kering berubah jadi rawa dalam semalam. Tak ada keseimbangan lagi. Alam seperti bingung, harus memberi air atau menahannya. Pohon-pohon pun banyak yang mati. Di hulu, hutan yang dulu lebat kini gundul. Tak ada akar yang menahan air atau meneduhkan tanah. Suhu di daerah sekitar meningkat drastis. Burung-burung pergi. Hewan-hewan kehilangan tempat tinggal, dan saat angin berhembus dari lembah. Yang terasa bukan kesejukan seperti dulu, tapi udara panas dan debu yang membuat tenggorokan kering. Bagi manusia, hidup jadi makin sulit, air semakin langka. Tanaman tidak tumbuh subur. Panas yang berlebihan membuat banyak orang jatuh sakit. Dulu, sore di sini adem, kata seorang ibu sambil mengipas wajahnya. Sekarang, jam 5 sore pun masih terasa seperti siang. Di beberapa tempat, kebakaran hutan mulai sering terjadi. Hanya butuh satu percikan api kecil, dan hutan kering langsung terbakar hebat. Asapnya menyebar kemana-mana, menutupi langit dan membuat orang sulit bernapas. Langit yang dulu biru kini tampak kelabu sepanjang hari. Anak-anak jarang melihat bintang di malam hari, karena cahaya mereka tertutup oleh kabut asap yang tebal. Perubahan iklim bukan lagi sesuatu yang dibicarakan di berita. Itu kini terjadi di depan mata. Sungai yang tak lagi mengalir ternyata bukan hanya masalah air. Ia adalah awal dari perubahan besar di seluruh sistem alam. Tanpa aliran air, suhu bumi meningkat, penguapan berkurang, awan jarang terbentuk, dan tanpa hujan yang cukup, tanah kehilangan kesegarannya. Semuanya saling terhubung, seperti rantai kehidupan yang satu persatu putus. Bumi mulai terasa sesak. Udara panas seolah menekan dari segala arah. Ladang-ladang berubah menjadi padang tandus. Gunung yang dulu hijau kini tampak cokelat dan gundul. Di lembah-lembah, suara jangkrik dan katak yang dulu menandakan kehidupan kini digantikan oleh keheningan. Manusia mulai sadar bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar sungai kering. Ini bukan hanya soal air, tapi tentang keseimbangan alam yang runtuh. Ketika satu bagian bumi berhenti bekerja, seperti sungai yang berhenti mengalir, maka seluruh sistem ikut terganggu. Di beberapa tempat, orang-orang mencoba membuat hujan buatan, tapi hasilnya tidak selalu berhasil. Air yang turun hanya sesaat, lalu menguap lagi karena panas yang berlebihan. Orang-orang mulai menyebut masa ini sebagai musim aneh. Musim yang tidak bisa ditebak, yang datang dan pergi sesuka hati. Dunia ini seperti demam, kata seorang ilmuwan muda di televisi. Sungai-sungai berhenti mengalir karena bumi kehilangan kesejukannya. Kalau kita tidak menurunkan panasnya, semuanya akan berakhir lebih cepat dari yang kita kira. Dan mungkin dia benar, karena kini bukan hanya desa dan kota yang menderita, tapi seluruh dunia. Perubahan iklim menjalar kemana-mana, membawa panas, badai, dan kekeringan. Langit seolah marah, bumi seperti menangis tanpa air mata. Manusia mulai sadar. Tapi sudah terlambat untuk hanya sekadar menyesal. Mereka harus mulai bertindak, karena kalau tidak, dunia yang mereka kenal, dengan sungai yang mengalir dan udara yang sejuk, akan tinggal cerita saja. Namun sebelum semuanya benar-benar hancur, ada satu sektor yang paling dulu terkena dampaknya, pertanian. Sumber makanan bagi semua kehidupan di bumi. Dan di sanalah cerita ini berlanjut. Ketika sungai berhenti mengalir dan hujan tak lagi menentu, pertanian menjadi korban berikutnya. Dulu, sawah-sawah hijau membentang sejauh mata memandang. Pagi hari terdengar suara petani memanggul cangkul. Disambut nyanyian burung dan suara air mengalir di saluran irigasi kecil. Tapi kini, semua itu berubah. Air irigasi yang dulu mengalir lancar kini kering. Parit-parit yang biasanya penuh air tinggal tersisa lumpur retak.
Para petani berjalan di tengah sawah yang mengeras, menatap tanah mereka dengan wajah sedih. Tanahnya keras seperti batu, keluh seorang bapak sambil menancapkan cangkulnya. Tak bisa ditanam apa-apa, padi yang sudah terlanjur ditanam banyak yang mati muda. Daunnya menguning, batangnya layu sebelum berbuah. Tanaman jagung pun nasibnya sama, kering sebelum sempat dipanen. Hujan yang datang tak bisa diandalkan. Kadang terlalu deras dan singkat, kadang tak turun sama sekali selama berbulan-bulan. Air yang jatuh ke tanah pun sering langsung mengalir pergi, karena tanah sudah terlalu kering untuk menyerapnya. Di beberapa tempat, petani mencoba mencari cara. Ada yang menggali sumur di tengah sawah, ada yang menggunakan mesin pompa untuk mencari air tanah. Tapi hasilnya tidak banyak membantu. Air tanah pun sudah mulai berkurang. Beberapa sumur kering total, dan pompa hanya mengeluarkan udara panas. Hasil panen pun anjlok. Biasanya dalam satu musim, sawah bisa menghasilkan bertonton gabah. Sekarang, hanya sebagian kecil yang bisa dipanen, itu pun kualitasnya buruk. Gabahnya kecil, warnanya pucat, dan tak semua bisa dimasak dengan baik. Di pasar, harga beras melonjak. Sayur-sayuran menjadi langka. Cabai, bawang, bahkan singkong pun sulit didapat. Orang-orang mulai merasakan dampaknya secara langsung. Bukan hanya petani, tapi semua orang yang makan dari hasil bumi. Dulu kami menjual sayur ke kota setiap minggu, kata seorang ibu petani di desa. Sekarang jangankan dijual, untuk dimakan sendiri saja susah. Kambing dan sapi yang biasanya digembalakan di ladang pun kehilangan makanan. Rumput mengering dan hewan-hewan itu tampak kurus. Banyak yang akhirnya dijual murah sebelum mati kelaparan. Suasana desa yang dulu ramai dengan aktivitas tani kini sunyi. Tak ada suara traktor, tak ada tawa anak-anak bermain di pematang sawah. Yang terdengar hanya desir angin kering yang membawa debu kemana-mana. Di beberapa daerah, orang mulai meninggalkan tanahnya. Mereka pergi ke kota untuk mencari pekerjaan lain, jadi buruh, tukang bangunan, atau pedagang kecil. Desa perlahan kosong. Lahan-lahan terbengkalai, ditinggalkan begitu saja. Padahal tanah itu dulu menjadi sumber kehidupan mereka. Namun di kota, keadaan juga tidak lebih baik. Orang-orang yang datang dari desa menambah jumlah pengangguran. Harga makanan makin mahal, dan bahan pangan semakin sedikit, kelaparan mulai terasa. Bukan kelaparan yang ekstrim seperti di film-film, tapi nyata, lauk makin sederhana, porsi makin kecil, dan banyak orang mulai berhemat makan. Pemerintah mencoba menyalurkan bantuan, tapi air tetap menjadi masalah utama. Tanpa air, semua bantuan tak ada gunanya. Bibit tak bisa tumbuh, pupuk tak bekerja. Dan tanah tak mau lagi bersahabat. Orang-orang mulai sadar betapa pentingnya air sungai yang dulu mereka abaikan. Kalau saja dulu kita jaga sungai, kata seorang petani tua dengan suara lirih. Mungkin sawah ini masih hidup. Matanya menatap tanah kering di bawah kakinya. Tanah yang dulu ia bajak setiap musim tanam, yang kini berubah jadi hamparan debu. Bumi seolah menutup diri, langit tampak jauh. Panas menyengat dan harapan mulai menipis. Dunia pertanian, yang dulu menjadi tulang punggung kehidupan manusia, kini hampir lumpuh total. Di beberapa tempat, orang mencoba bertani dengan cara baru. Hidroponik, menanam dengan air sedikit, atau menggunakan rumah kaca. Tapi hanya segelintir yang berhasil, dan itu pun butuh biaya besar. Sebagian besar petani kecil tak mampu melakukannya. Mereka hanya bisa menunggu hujan, menunggu perubahan, atau mungkin menunggu keajaiban. Namun alam tak memberi tanda-tanda ingin pulih. Sungai tetap diam, hutan tetap gundul, dan awan hujan jarang terbentuk. Krisis pangan mulai meluas, dan dari sinilah manusia sadar, bukan hanya air yang hilang, tapi juga sumber kehidupan yang paling dasar, makanan. Dunia menjadi tempat yang keras, dan ketika perut manusia mulai lapar, sesuatu yang lebih dalam pun ikut terguncang, rasa kemanusiaan. Karena ketika semua berebut untuk bertahan hidup, siapa yang masih peduli untuk menyelamatkan bumi? Dan di tengah kekeringan itu, perlahan tapi pasti, manusia mulai melawan. Mereka mencoba bangkit, mencari cara baru untuk menghidupkan kembali apa yang telah mati. Setelah sekian lama tenggelam dalam keputusasaan, akhirnya manusia mulai bergerak. Mereka sadar, diam saja hanya akan mempercepat kehancuran. Dunia sudah berubah terlalu jauh. Tapi harapan ternyata belum benar-benar hilang. Semuanya dimulai dari hal kecil, dari orang-orang yang menolak menyerah. Di satu desa,
Sekelompok petani memutuskan untuk menanam pohon di sepanjang tepi sungai yang telah kering. Mereka tahu, mungkin tidak akan langsung berhasil, tapi setidaknya tanah itu bisa bernapas lagi. Mereka menggali lubang kecil dengan tangan, menanam bibit pohon, lalu menyiraminya dengan air seadanya. Hanya sedikit, kata seorang petani tua sambil menatap bibit pohon yang baru ditanam. Tapi setidaknya kita mulai. Di tempat lain, anak-anak muda mulai membuat gerakan baru. Mereka belajar tentang teknologi air dan energi. Ada yang mencoba membuat alat penyaring sederhana untuk memurnikan air kotor. Ada yang membuat sumur resapan untuk menampung air hujan. Beberapa kota bahkan mulai memanfaatkan atap rumah sebagai tempat menampung air. Setiap tetes hujan kini dianggap berharga. Para ilmuwan juga tak tinggal diam. Mereka mulai menciptakan sistem yang bisa memutar kembali air, membersihkan limbah, menyaringnya, lalu mengalirkannya kembali untuk dipakai. Muncul ide-ide baru, sungai buatan, kanal air pintar, dan sistem irigasi yang bisa menyimpan air dalam tanah lebih lama. Semua orang berusaha, dari yang tinggal di desa terpencil sampai di gedung tinggi di kota besar. Namun perjuangan itu tidak mudah, banyak yang pesimis. Ada yang berkata, untuk apa menanam pohon kalau hujan saja tak turun? Tapi ada juga yang menjawab dengan tenang, kalau kita tidak menanam, hujan memang tak akan datang. Perlahan tapi pasti, semangat itu menyebar. Sekolah-sekolah mulai mengajarkan pentingnya menjaga air. Anak-anak belajar bahwa sungai bukan tempat sampah, tapi tempat kehidupan. Mereka membuat taman kecil di halaman sekolah, menyiram tanaman dengan air bekas cucian yang disaring ulang. Setiap tindakan kecil terasa berarti. Di kota, orang-orang mulai sadar betapa borosnya mereka dulu menggunakan air. Kini mereka lebih berhati-hati, menampung, menyaring, dan menghemat. Pabrik-pabrik mulai diatur lebih ketat agar tidak membuang limbah sembarangan. Pemerintah dan masyarakat akhirnya bekerja bersama, sesuatu yang dulu jarang terjadi. Di beberapa tempat, kebakaran hutan mulai sering terjadi. Hanya butuh satu percikan api kecil, dan hutan kering langsung terbakar hebat. Asapnya menyebar kemana-mana, menutupi langit dan membuat orang sulit bernapas. Langit yang dulu biru kini tampak kelabu sepanjang hari. Anak-anak jarang melihat bintang di malam hari, karena cahaya mereka tertutup oleh kabut asap yang tebal. Perubahan iklim bukan lagi sesuatu yang dibicarakan di berita. Itu kini terjadi di depan mata. Sungai yang tak lagi mengalir ternyata bukan hanya masalah air. Ia adalah awal dari perubahan besar di seluruh sistem alam. Tanpa aliran air, suhu bumi meningkat, penguapan berkurang, awan jarang terbentuk, dan tanpa hujan yang cukup, tanah kehilangan kesegarannya. Semuanya saling terhubung, seperti rantai kehidupan yang satu persatu putus. Bumi mulai terasa sesak, udara panas seolah menekan dari segala arah, ladang-ladang berubah menjadi padang tandus. Gunung yang dulu hijau kini tampak coklat dan gundul. Di lembah-lembah, suara jangkrik dan katak yang dulu menandakan kehidupan kini digantikan oleh keheningan. Manusia mulai sadar bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar sungai kering. Ini bukan hanya soal air, tapi tentang keseimbangan alam yang runtuh. Ketika satu bagian bumi berhenti bekerja, seperti sungai yang berhenti mengalir, maka seluruh sistem ikut terganggu. Di beberapa tempat, orang-orang mencoba membuat hujan buatan. Tapi hasilnya tidak selalu berhasil. Air yang turun hanya sesaat, lalu menguap lagi karena panas yang berlebihan. Orang-orang mulai menyebut masa ini sebagai musim aneh. Musim yang tidak bisa ditebak, yang datang dan pergi sesuka hati. Dunia ini seperti demam, kata seorang ilmuwan muda di televisi. Sungai-sungai berhenti mengalir karena bumi kehilangan kesejukannya. Kalau kita tidak menurunkan panasnya, semuanya akan berakhir lebih cepat dari yang kita kira. Dan mungkin dia benar, karena kini bukan hanya desa dan kota yang menderita, tapi seluruh dunia. Perubahan iklim menjalar kemana-mana, membawa panas, badai, dan kekeringan. Langit seolah marah, bumi seperti menangis tanpa air mata. Manusia mulai sadar, tapi sudah terlambat untuk hanya sekadar menyesal. Mereka harus mulai bertindak, karena kalau tidak, dunia yang mereka kenal dengan sungai yang mengalir dan udara yang sejuk, akan tinggal cerita saja. Namun sebelum semuanya benar-benar hancur, ada satu sektor yang paling dulu terkena dampaknya. Pertanian,
sumber makanan bagi semua kehidupan di bumi. Dan di sanalah cerita ini berlanjut. Ketika sungai berhenti mengalir dan hujan tak lagi menentu, pertanian menjadi korban berikutnya. Dulu, sawah-sawah hijau membentang sejauh mata memandang. Pagi hari terdengar suara petani memanggul cangkul, disambut nyanyian burung, dan suara air mengalir di saluran irigasi kecil. Tapi kini, semua itu berubah. Air irigasi yang dulu mengalir lancar kini kering. Parit-parit yang biasanya penuh air tinggal tersisa lumpur retak. Para petani berjalan di tengah sawah yang mengeras, menatap tanah mereka dengan wajah sedih. Tanahnya keras seperti batu, keluh seorang bapak sambil menancapkan cangkulnya. Tak bisa ditanam apa-apa, padi yang sudah terlanjur ditanam banyak yang mati muda. Daunnya menguning, batangnya layu sebelum berbuah. Tanaman jagung pun nasibnya sama, kering sebelum sempat dipanen. Hujan yang datang tak bisa diandalkan. Kadang terlalu deras dan singkat. Kadang tak turun sama sekali selama berbulan-bulan. Air yang jatuh ke tanah pun sering langsung mengalir pergi, karena tanah sudah terlalu kering untuk menyerapnya. Di beberapa tempat, petani mencoba mencari cara. Ada yang menggali sumur di tengah sawah, ada yang menggunakan mesin pompa untuk mencari air tanah. Tapi hasilnya tidak banyak membantu. Air tanah pun sudah mulai berkurang. Beberapa sumur kering total, dan pompa hanya mengeluarkan udara panas. Hasil panen pun anjlok. Biasanya, dalam satu musim, sawah bisa menghasilkan berton-ton gabah. Sekarang, hanya sebagian kecil yang bisa dipanen, itu pun kualitasnya buruk. Gabahnya kecil, warnanya pucat, dan tak semua bisa dimasak dengan baik. Di pasar, harga beras melonjak. Sayur-sayuran menjadi langka. Cabai, bawang, bahkan singkong pun sulit didapat. Orang-orang mulai merasakan dampaknya secara langsung. Bukan hanya petani, tapi semua orang yang makan dari hasil bumi. Dulu kami menjual sayur ke kota setiap minggu, kata seorang ibu petani di desa. Sekarang, jangankan dijual. Untuk dimakan sendiri saja susah. Kambing dan sapi yang biasanya digembalakan di ladang pun kehilangan makanan. Rumput mengering dan hewan-hewan itu tampak kurus. Banyak yang akhirnya dijual murah sebelum mati kelaparan. Suasana desa yang dulu ramai dengan aktivitas tani kini sunyi. Tak ada suara traktor, tak ada tawa anak-anak bermain di pematang sawah. Yang terdengar hanya desir angin kering yang membawa debu kemana-mana. Di beberapa daerah, orang mulai meninggalkan tanahnya. Mereka pergi ke kota untuk mencari pekerjaan lain. Jadi buruh, tukang bangunan, atau pedagang kecil. Desa perlahan kosong, lahan-lahan terbengkalai, ditinggalkan begitu saja. Padahal tanah itu dulu menjadi sumber kehidupan mereka. Namun di kota, keadaan juga tidak lebih baik. Orang-orang yang datang dari desa menambah jumlah pengangguran. Harga makanan makin mahal dan bahan pangan semakin sedikit. Kelaparan mulai terasa. Bukan kelaparan yang ekstrim seperti di film-film, tapi nyata, lauk makin sederhana, porsi makin kecil, dan banyak orang mulai berhemat makan. Pemerintah mencoba menyalurkan bantuan, tapi air tetap menjadi masalah utama. Tanpa air, semua bantuan tak ada gunanya. Bibit tak bisa tumbuh, pupuk tak bekerja, dan tanah tak mau lagi bersahabat. Orang-orang mulai sadar betapa pentingnya air sungai yang dulu mereka abaikan. Kalau saja dulu kita jaga sungai, kata seorang petani tua dengan suara lirih. Mungkin sawah ini masih hidup. Matanya menatap tanah kering di bawah kakinya. Tanah yang dulu ia bajak setiap musim tanam, yang kini berubah jadi hamparan debu. Bumi seolah menutup diri. Langit tampak jauh. Panas menyengat dan harapan mulai menipis. Dunia pertanian, yang dulu menjadi tulang punggung kehidupan manusia, kini hampir lumpuh total. Di beberapa tempat, orang mencoba bertani dengan cara baru. Hidroponik, menanam dengan air sedikit, atau menggunakan rumah kaca. Tapi hanya segelintir yang berhasil, dan itu pun butuh biaya besar. Sebagian besar petani kecil tak mampu melakukannya. Mereka hanya bisa menunggu hujan, menunggu perubahan, atau mungkin menunggu keajaiban. Namun alam tak memberi tanda-tanda ingin pulih. Sungai tetap diam. Hutan tetap gundul, dan awan hujan jarang terbentuk. Krisis pangan mulai meluas. Dan dari sinilah manusia sadar, bukan hanya air yang hilang, tapi juga sumber kehidupan yang paling dasar. Makanan, dunia menjadi tempat yang keras. Dan ketika perut manusia mulai lapar, sesuatu yang lebih dalam pun ikut terguncang, rasa kemanusiaan. Karena ketika semua berebut untuk bertahan hidup, siapa yang masih peduli untuk menyelamatkan bumi? Dan di tengah kekeringan itu, perlahan tapi pasti,
manusia mulai melawan. Mereka mencoba bangkit, mencari cara baru untuk menghidupkan kembali apa yang telah mati. Setelah sekian lama tenggelam dalam keputusasaan, akhirnya manusia mulai bergerak. Mereka sadar, diam saja hanya akan mempercepat kehancuran. Dunia sudah berubah terlalu jauh, tapi harapan ternyata belum benar-benar hilang. Semuanya dimulai dari hal kecil, dari orang-orang yang menolak menyerah. Di satu desa, sekelompok petani memutuskan untuk menanam pohon di sepanjang tepi sungai yang telah kering. Mereka tahu mungkin tidak akan langsung berhasil, tapi setidaknya tanah itu bisa bernapas lagi. Mereka menggali lubang kecil dengan tangan, menanam bibit pohon, lalu menyiraminya dengan air seadanya. Hanya sedikit, kata seorang petani tua, sambil menatap bibit pohon yang baru ditanam. Tapi setidaknya kita mulai. Di tempat lain, anak-anak muda mulai membuat gerakan baru. Mereka belajar tentang teknologi air dan energi. Ada yang mencoba membuat alat penyaring sederhana untuk memurnikan air kotor. Ada yang membuat sumur resapan untuk menampung air hujan. Beberapa kota bahkan mulai memanfaatkan atap rumah sebagai tempat menampung air. Setiap tetes hujan kini dianggap berharga. Para ilmuwan juga tak tinggal diam. Mereka mulai menciptakan sistem yang bisa memutar kembali air, membersihkan limbah, menyaringnya, lalu mengalirkannya kembali untuk dipakai. Muncul ide-ide baru, sungai buatan, kanal air pintar, dan sistem irigasi yang bisa menyimpan air dalam tanah lebih lama. Semua orang berusaha, dari yang tinggal di desa terpencil sampai di gedung tinggi di kota besar. Namun perjuangan itu tidak mudah. Banyak yang pesimis. Ada yang berkata, untuk apa menanam pohon kalau hujan saja tak turun? Tapi ada juga yang menjawab dengan tenang, kalau kita tidak menanam, hujan memang tak akan datang. Perlahan tapi pasti, semangat itu menyebar. Sekolah-sekolah mulai mengajarkan pentingnya menjaga air. Anak-anak belajar bahwa sungai bukan tempat sampah, tapi tempat kehidupan. Mereka membuat taman kecil di halaman sekolah, menyiram tanaman dengan air bekas cucian yang disaring ulang. Setiap tindakan kecil terasa berarti. Di kota, orang-orang mulai sadar betapa borosnya mereka dulu menggunakan air. Kini, mereka lebih berhati-hati, menampung, menyaring, dan menghemat. Pabrik-pabrik mulai diatur lebih ketat agar tidak membuang limbah sembarangan. Pemerintah dan masyarakat akhirnya bekerja bersama, sesuatu yang dulu jarang terjadi. Bumi tidak sempurna, tapi ia hidup. Dan sungai-sungai yang mengalir lagi menjadi saksi bahwa manusia masih punya kesempatan untuk memperbaiki segalanya, selama mereka mau belajar dan peduli. Mungkin begitulah cara alam memberi pelajaran. Keras, menyakitkan, tapi penuh makna. Dan kali ini, manusia berjanji untuk mendengarkan air mengalir lagi, bumi tersenyum. Dan harapan yang dulu kering seperti tanah pecah, kini tumbuh kembali, lembut, hangat, dan penuh kehidupan.